Selamat malam, Ibu Bapak dosen. Izinkan kami untuk mempresentasikan terkait analisis kami, yaitu analitik data untuk meningkatkan retensi pelanggan e-commerce. Nah, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 3 yang terdiri dari saya sendiri, Siti Astia Nurhayati, lalu di sini juga ada Kak Fazila Imanisa dan juga Kak Francisca. Nah, jadi pada case kali ini, yaitu ada sebuah platform e-commerce yang mengalami peningkatan churn rate. Nah, tujuan dari analisis kami pada kali ini yaitu yang pertama, mengurangi churn rate pelanggan, lalu yang kedua adalah memahami penyebab pelanggan berhenti menggunakan e-commerce tersebut, lalu yang ketiga adalah menerapkan strategi retensi berbasis data. Bisa di next. Nah, yang pertama di sini kami akan menganalisis yaitu analitik deskriptif. Nah, untuk analisis deskriptif ini tuh adalah berkaitan dengan apa yang sedang terjadi. Nah, kalau misalnya kita lihat data historical, di sini ada data di bulan Juli, Agustus, dan September, bahwasanya pelanggan aktif di bulan Juli itu sekitar 10.000 customer. Lalu di bulan Agustus ada kenaikan sebanyak 500, jadi 10.500 customer. Selanjutnya di bulan September 10.800 customer. Nah, tapi kalau kita lihat lagi, dari data tersebut, selain kenaikan pelanggan aktif, juga ada kenaikan pelanggan churn, yaitu di bulan Juli sebanyak 1.000 atau rate atau 10%, lalu di bulan Agustus naik jadi 1.200 atau sekitar 11%, lalu di bulan September naik lagi jadi 1.500 atau sekitar 14%. Bisa dilanjut oleh Mbak Fazila. Oke, setelah kita tahu bahwa churn rate terus meningkat, pertanyaan berikutnya adalah kenapa hal ini bisa terjadi? Dari hasil analisis kami, ada beberapa penyebab utama. Yang pertama, pengiriman yang lambat. Dalam e-commerce, kecepatan pengiriman punya dampak besar terhadap kepuasan pelanggan. Kalau pesanan datang terlambat, pelanggan bisa kehilangan kepercayaan dan beralih ke platform lain yang lebih cepat. Kedua, respon customer service yang lama. Ketika pelanggan punya masalah, mereka ingin mendapat bantuan secepat mungkin. Jika respons terlalu lama, rasa frustasi muncul dan bisa membuat mereka enggan bertransaksi lagi. Yang ketiga, ada promosi yang kurang personal. Banyak pelanggan merasa promo yang mereka terima tidak relevan dengan kebutuhan mereka. Akibatnya, pesanan marketing kita tidak menarik perhatian atau tidak memberikan nilai tambah lagi bagi pelanggan tersebut. Jadi, bisa disimpulkan bahwa pelanggan baru tidak merasa memiliki keterikatan emosional dengan platform karena pengalaman mereka belum cukup positif atau personal. Selanjutnya ada analitik prediktif. Di sini kita berusaha menjawab pertanyaan, apa yang akan terjadi selanjutnya? Berdasarkan data yang dikumpulkan, kami memprediksi sekitar 20% pelanggan aktif berpotensi melakukan churn di bulan berikutnya. Prediksi ini didasarkan pada beberapa indikator perilaku pelanggan. Misalnya, pelanggan tidak melakukan transaksi dalam 30 hari terakhir, cenderung kehilangan ketertarikan terhadap platform. Kemudian, pelanggan yang sering membuka halaman refund biasanya sedang mengalami ketidakpuasan terhadap produk atau layanan. Dan terakhir, rating pembelian yang rendah juga menjadi tanda bahwa pengalaman belanja mereka tidak sesuai dengan harapan. Dengan memahami pola ini lebih awal, perusahaan bisa mengantisipasi sebelum pelanggan benar-benar meninggalkan platform. Misalnya, dengan memberikan perhatian lebih atau penawaran khusus kepada pelanggan yang masuk kategori beresiko. Selanjutnya, setelah tahu siapa yang beresiko churn dan apa penyebabnya, pertanyaan berikutnya adalah apa yang sebaiknya kita lakukan. Nah, di tahap ini kita menggunakan analitik preskriptif untuk memberikan rekomendasi strategi yang paling efektif. Beberapa langkah yang bisa diterapkan adalah yang pertama, mengirim promo personal kepada pelanggan yang berisiko tinggi agar mereka merasa diperhatikan dan tetap tertarik untuk berinteraksi. Yang kedua, meningkatkan program loyalty seperti
point reward, sehingga pelanggan punya alasan lebih untuk berbelanja di platform yang sama. Yang ketiga ada memberikan voucher pengiriman gratis bagi pelanggan baru supaya pengalaman pertama mereka terasa lebih menyenangkan dan tanpa beban. Yang selanjutnya meningkatkan respon customer service dengan menggunakan chatbot berbasis AI agar pelanggan bisa mendapat jawaban cepat kapanpun mereka butuh. Kami juga melakukan simulasi untuk melihat bagaimana setiap strategi ini berpotensi untuk meningkatkan tingkat retensi pelanggan. Hasilnya menunjukkan bahwa kombinasi dari pendekatan personal dan peningkatan layanan mampu memberikan dampak yang signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Selanjutnya bisa dilanjutkan dengan Kak Francis. Oke, baik. Selanjutnya, bagaimana sistem belajar? Nah, di sini kita menggunakan analitik kognitif yang memungkinkan sistem berbasis AI untuk belajar dan beradaptasi secara otomatis melalui data interaksi pengguna. Dan ini kita lihat dalam 3 aspek utama. Yang pertama, chatbot, chatbot berbasis NLP, Natural Language Processing, di mana merupakan kemampuan bahasa alami untuk memahami konteks, niat, dan emosi dari pelanggan. Dengan analisis ini, chatbot dapat menyesuaikan gaya komunikasi, misalnya lebih ramah pelanggan senang, atau lebih empatik saat pelanggan kecewa. Dan hal ini dapat meningkatkan kualitas layanan dan kepuasan dari pengguna. Dan analisis yang kedua, itu sistem rekomendasi real time. AI menganalisis perilaku pelanggan secara langsung, seperti riwayat pencarian atau waktu kunjungan. Dan berdasarkan data tersebut, sistem menampilkan rekomendasi produk dan promo yang relevan secara otomatis, sehingga meningkatkan peluang transaksi dan loyalitas dari pelanggan. Yang ketiga, pembelajaran berkelanjutan atau continuous learning, di mana setiap interaksi pelanggan menjadi sumber data baru. Sistem terus memperbarui model dan algoritma agar semakin akurat dalam memahami preferensi dari pengguna. Semakin banyak data yang dikumpulkan, semakin cerdas sistem dalam memberikan pengalaman belanja yang personal dan efisien untuk para penggunanya. Next. Strategi branding dari kelompok kami mengambil stay happy. Kenapa kami memilih stay happy? Kami ingin memastikan setiap pelanggan merasakan pengalaman positif saat berinteraksi dengan brand kami. Dan fokusnya bukan hanya pada saat transaksi, tetapi bagaimana pelanggan merasa dihargai, nyaman, puas sejak awal hingga akhir proses. Dengan menciptakan pelanggan yang menyenangkan dan konsisten, kami berharap pelanggan tidak hanya membeli produk, tapi juga membangun hubungan emosional yang kuat dengan brand. Dan ini inti strategi dari kelompok kami menumbuhkan kebahagiaan pelanggan sebagai kunci loyalitas dan pertumbuhan jangka panjang. Demikian. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami.